kita sudah berada di tempat pelatihan pencak silat, di mana kita akan bersama salah satu tokoh penting dalam pelaksanaan atau dalam pelatihan atlet-atlet muda di pencak silat, bersama Bapak Suprapto sekaligus pelatih kita, pelatih pencak silat ya, di gedung Spopnas Popda Sumatera Utara di lapangan PPLP Sumatera Utara. Nah, ada sedikit pertanyaan yang membuat kami penasaran nih Pak, tentang sistem latihan di lapangan PPLP ini. Nah, apa saja sih latihan atau sistem latihan yang diterapkan di sini, mulai dari latihan awalnya, sistem waktunya kayak gimana nih Pak? Kami jadi penasaran kayak gimana. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum terjunnya atletnya bertanding gitu Pak? Gimana sih Pak? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jelas di Spopnas Sumatera Utara itu bentuk latihannya itu memang cara latihannya, metode latihannya sudah terprogram. Jadi kami di Spopnas ini bukan hanya dituntut untuk menjadi seorang pelatih, tapi juga dituntut pembuatan priorisasi. Priorisasi itulah yang mendukung ataupun menyokong ataupun nanti yang bakal dilaksanakan pada setiap sesi latihan. Karena apa? Tanpa ada priorisasi nggak mungkin latihan. Karena apa? Di Spopnas ini dia itu programnya bukan pendek, tapi program jangka panjang. Kenapa program jangka panjang? Perekrutan di Spopnas ini itu di usia pelajar dan disesuaikan dengan sistem pertandingan pencaksilat pada saat sekarang ini, sesuai dengan peraturan. Karena apa? Pencaksilat sekarang kan ada pra remaja dan remaja. Jadi di Spopnas ini yang perekrutannya pra remaja dan remaja. Nah, mengenai latihannya disesuaikan dengan periodisasi sesuai kelas. Ya, tidak sesuai kelasnya. Kenapa? Kelas pertandingan itu menjelang pertandingan baru ditetapkan kelas-kelasnya, karena kita tidak mau membebani atlet tadi dan fokus pada kelasnya masing-masing. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini itu bukannya istilahnya untuk tingkat dewasa, tapi kan tingkat pelajar. Tingkat pelajar ini kan masa perkembangan baik tubuhnya, berat badannya, jadi kita tidak membebankan mereka tuh kita bilang rekrut di Spopnas ini misalnya beratnya 40, nanti dia sampai katanya tamat dari sini yang beratnya hanya 40 juga, kan berarti nggak ada perkembangan baik berat badan ataupun perkembangan tubuhnya. Nah, jadi untuk katanya cara latihannya itu disesuaikan dengan program priorisasi, ya, berawal dari persiapan umum, persiapan khusus, pra kompetisi dan kompetisi. Saya rasa itu dulu. Untuk sistem latihannya itu Pak, mungkin ada jamnya gimana itu Pak? Apakah setiap harinya itu masuk Pak? Oke, jam latihan kalau katanya di sini sudah memang diterapkan. Di sini diterapkan latihan dan belajar dan latihan.
Jadi bukan karena apa? Ini namanya belajar ya kan, belajar dan latihan, latihan dan belajar. Nah, itu. Jadi penerapannya di sini sistem latihannya itu dimulai dari dia bangun tidur, ya, pagi setelah sholat subuh, mulai aktivitas sebelum berangkat ke sekolah, ya, sebelum berangkat selesainya sebelum berangkat sekolah, selesai katanya dia beraktivitas siap-siap ke sekolah. Dan di sore hari jam 3 sudah mulai latihan sampai jam 6. Itu setiap hari, terkecuali hari libur, terutama minggu. Jadi tiap minggu itu latihan. Setiap hari, kecuali libur. Liburnya berarti kan hari minggu. Berarti untuk pelatihannya dia ada jadwal terkhususnya dia untuk misalnya hari ini latihan fisik, besok latihan ini atau yang lain gitu. Itu tadi yang sudah saya terangkan. Ya, orang ini mengawalinnya latihan itu dengan periodisasi itu kan saya bilang di persiapan umum dulu. Nah, itulah dia. Ya kan persiapan khusus, ya kan? Karena 1 tahun dibagi 4, dibagi 5. Ya kan? Ya kan persiapan khusus. Persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi dan transisi. Jadi semua sudah di situ. Nah, itu pun ya tergantung situasinya. Jadi kalau katanya materi-materi itu jadi pasti udah tahu. Baik Pak, untuk dan ini atlet Pak. Jadi kalau setiap atlet itu pasti yang ditentukan itu bukan hanya pola latihan, tapi terkait dengan pola makan dan pola tidur. Nah, mereka itu terdapat apa saja sih pola gizi dan pola makan yang mereka konsumsi untuk dapat latihan keras seperti yang saya lihat tadi Pak. Oke, kalau untuk mereka sendiri konsumsinya memang sudah ada ini lengkap, ya, dari mesas, dokter. Ini boleh saya ingin bertanya, ini untuk latihannya ini untuk menargetkan untuk apa dan tujuannya untuk apa? Ini tadi kalau misalnya aktivitas latih sekolah, karena dia banyak melakukan serangan kaki, jadi kakinya itu kita mesti lurus dan mereka ini kan usia remaja, masa pertumbuhan masa pertumbuhan. Jadi kita menerapkan di sini ada konsep ruang, konsep gerak, konsep keterhubungan di antara atlet itu harus bisa menggunakan bagian tubuhnya, baik tangan atau kaki kiri ataupun kaki kanan. Jadi dari gerakan ini ada gerakan menumpu, berdiri, menumpu, berdiri. Nah, di sini ada konsentrasi otot belakang di paha depan. Selain di kekuatan ini untuk melatih keseimbangan juga termasuk keseimbangan. Nah, di sini konsentrasinya gerakannya itu nggak boleh dulu, tetapi gerakannya benar, badannya nggak boleh tinggi ke belakang, nggak boleh terlalu condong ke depan. Jadi gerakannya ini pelan, diayun, Stabil berarti. stabil. Ya, Dia saat kita melakukan gerakan ini kita rasakan otot apa yang kita miliki. iya. Sekali masa pertumbuhan kita. Iya, nah ini lanjutan gerakan. Iya, tadi kan yang depan, sekarang ini lanjutan gerakannya nanti yang dari belakang. Otot hamstring. Iya, seperti gerakan lunges tapi kita pakai bantuan kursi. Yang udah setnya habis, boleh lanjut gerakannya? Berarti ini hanya untuk beban tubuh aja untuk sementara ini. Iya, beban Atau tubuh. ada tahap bertahap juga untuk pakai beban yang lain tambahan juga. Ini belum, masih Belum. pakai beban tubuh. Kakinya ini. Kita dulu. Ini. Turun lagi pelan, pakai nafasnya. Iya, itu dia. Jangan di-push, pelan aja sampai maksimal turunnya.